Anda kembali menyaksikan Kominfo Newsroom. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk meningkatkan status hubungan bilateral dari strategic partnership menjadi kemitraan strategis komprehensif. Peningkatan hubungan tersebut akan menjadi pondasi kuat untuk penguatan kerjasama bilateral, terutama di bidang ekonomi. Menteri Luar Negeri Republik Indonesia Retno Marsudi menyebut, naiknya status hubungan bilateral Indonesia-Amerika Serikat menjadi kemitraan strategis komprehensif sebagai pondasi untuk memperkuat kerjasama kedua negara, terutama di bidang ekonomi. Peningkatan status hubungan Indonesia-Amerika Serikat dari kemitraan strategis menjadi kemitraan strategis komprehensif disepakati dalam pertemuan bilateral antara Presiden Joko Widodo dan Presiden Joe Biden di Gedung Putih, Washington DC. Dari pertemuan tersebut, kedua negara menyepakati secara prinsip penguatan kerjasama mineral kritis. Untuk itu akan dibentuk rencana kerja menuju pembentukan Critical Mineral Agreement. Selanjutnya, kedua pemimpin sepakat akan pentingnya segera diimplementasikan Just Energy Transition Partnership, yaitu komitmen pendanaan transisi energi di Indonesia oleh negara maju di antaranya Amerika Serikat. Indonesia sendiri terpilih menjadi salah satu mitra International Technology Security and Innovation Fund dari Amerika Serikat yang akan membuka jalan bagi penguatan rantai pasok semikonduktor. Indonesia dan Amerika Serikat sepakat untuk meningkatkan status hubungan bilateral dari Strategic Partnership menjadi Comprehensive Strategic Partnership atau CSP. CSP Indonesia-Amerika Serikat akan menjadi fondasi kuat untuk penguatan kerjasama bilateral terutama di bidang ekonomi. Dari kunjungan Presiden Joko Widodo ke Amerika Serikat kali ini, telah disepakati pula 6 dokumen kerjasama antar pemerintah termasuk kesepakatan pembentukan kemitraan strategis komprehensif, serta kerjasama kesehatan, ESDM, maritim, dan kebudayaan. Kunjungan tersebut juga menghasilkan kerjasama bisnis senilai 25,85 miliar dolar Amerika Serikat atau sekitar 405,9 triliun rupiah. Antara lain, investasi pembangunan carbon capture storage dan kilang petrokimia, pengolahan nikel baterai EV, serta pembangunan modul dan panel surya. Selain pertemuan bilateral, Presiden juga memanfaatkan kunjungan ke Washington DC untuk menyampaikan policy speech di Georgetown University yang dihadiri sekitar 700 peserta. Presiden berbicara mengenai pentingnya kemitraan Indonesia-Amerika Serikat dalam turut berkontribusi bagi penciptaan stabilitas dan kemakmuran dunia. Presiden juga mengapresiasi rencana Georgetown University untuk membuka kampus cabang di Indonesia tahun depan. Kita ke informasi lainnya pemirsa, Presiden Joko Widodo ketika memberikan kuliah umum di Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat, menyampaikan rencana kerjasama Indonesia dengan Georgetown University, yakni dengan membangun kampus Georgetown University di Indonesia. Presiden berharap dengan adanya kerjasama ini dapat menghasilkan sumber daya manusia yang lebih berkualitas untuk mendukung bonus demografi yang akan dihadapi Indonesia pada tahun 2030. Presiden Joko Widodo ketika menyampaikan kuliah umum di Gaston Hall, Gedung Healy, Georgetown University, Washington DC, Amerika Serikat, menyampaikan rencana kerjasama bidang pendidikan antara Indonesia dengan Georgetown University. Hal tersebut disampaikan Presiden Jokowi di hadapan 500 peserta yang terdiri dari akademisi hingga mahasiswa. Kerjasama tersebut akan dilakukan pada tahun 2024 mendatang, yakni dengan membuka kampus Georgetown University di Indonesia. Presiden menyebutkan hal tersebut sangatlah baik dikarenakan pendidikan merupakan salah satu prioritas Indonesia pada tahun 2030. Indonesia akan mengalami bonus demografi, sehingga kualitas SDM menjadi faktor penentu. Pada kesempatan tersebut, Presiden Jokowi juga menekankan bahwa Indonesia terbuka untuk membangun kerjasama dengan semua negara. Indonesia juga menyatakan sikap tidak berpihak pada kekuatan manapun kecuali pada perdamaian dan kemanusiaan. Pendidikan adalah salah satu prioritas Indonesia, karena di tahun 2030-an, Indonesia akan mengalami bonus demografi, sehingga kualitas sumber daya manusia menjadi faktor penentu. Saya harap nanti lulusan Georgetown Uni Indonesia juga kelak bisa menjadi presiden seperti Mr. Bill Clinton. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia Nezar Patria menyatakan Kementerian Kominfo akan berkomitmen untuk terus membantu diseminasi informasi terkait transisi energi.
Hal ini berdasarkan arahan Presiden Joko Widodo terkait pemanfaatan berbagai potensi energi baru terbarukan di Indonesia yang sangat melimpah. Kementerian Komunikasi dan Informatika berkomitmen untuk terus membantu diseminasi informasi terkait dengan transisi energi di Indonesia. Hal ini mengacu pada cadangan sumber energi baru terbarukan yang dimiliki Indonesia menjadi nomor 2 terbesar di dunia, seperti energi surya, angin, air, arus laut, panas bumi hingga bioenergi yang mencapai 3.600 gigawatt. Wakil Menteri Komunikasi dan Informatika Nezar Patria dalam peringatan Hari Listrik Nasional ke-78 tahun 2023 mengatakan, saat ini Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission 23% di tahun 2025 dengan menekan emisi karbon di sektor ketenagalistrikan menjadi 0 pada tahun 2060. Untuk mendukung hal tersebut, pemerintah memberikan perhatian penuh terhadap perubahan iklim dan penanganan dampak emisi yang makin meningkat untuk mendukung transisi energi agar Indonesia tidak lagi menjadi konsumen teknologi dan sumber daya manusia dari luar negeri, melainkan mampu memanfaatkan sumber daya alam yang dimiliki. Sebagai Government Public Relation, Kementerian Kominfo tentu berkomitmen untuk terus membantu diseminasi informasi terkait transisi energi. Seperti yang pernah disampaikan PLN, saat ini Indonesia telah berkomitmen untuk mencapai net zero emission dengan menekan emisi karbon di sektor ketenagalistrikan menjadi 0 pada tahun 2060. Pemirsa, PT PLN Persero memastikan kelancaran sistem kelistrikan tanpa kedip tanpa padam pada gelaran FIFA World Cup U17. Selain venue utama, PLN juga memastikan pasokan listrik pada setiap stadion penyelenggaraan Piala Dunia U17 berjalan dengan baik. PT PLN memastikan kelancaran kelistrikan gelaran FIFA World Cup U17 yang digelar mulai tanggal 10 November hingga 2 Desember 2023. General Manager PLN Unit Induk Distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta Muhammad Sofin Hadi mengungkapkan, PLN berkomitmen penuh dalam menyukseskan gelaran FIFA World Cup U17 dengan suplai listrik andal mulai dari pembangkit, transmisi dan juga distribusi dengan sistem keamanan pasokan berlapis. Sofin menambahkan bahwa PLN telah memasok sumber unit induk distribusi Jawa Tengah dan Daerah Istimewa Yogyakarta dengan kapasitas sebanyak 5.200 MW dan cadangan sebanyak 1.000 MW. Di Stadion Manahan Solo, kami mempunyai 5 backup lapis, 5 lapis. Satu dari jajar 2, itu suplai penyulangnya masih di backup dari Mangkunegaran 3, di backup lagi dari jajar 10, di backup lagi dari UPS, ada trafo mobil dan genset. Semuanya itu menjamin pasokan kelistrikan selama gelaran Piala Dunia U17 ini tanpa kedip, tanpa padam. Untuk memastikan keandalan, PLN juga menyiagakan 332 personel di semua lini guna mengawal sistem kelistrikan tanpa kedip selama World Cup U17. Personel yang kami siagakan total ada 332 orang. Di titik-titik krusial ada key point, ada LBS, ada juga di panel-panel yang ada di dalam stadion. Semuanya siap dan selama pertandingan itu memeriksa parameter kelistrikan, tegangan, arus, dan yang lain supaya benar-benar tidak ada masalah. Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2023 mengalami peningkatan dibanding tahun 2022. Adapun IPM tahun 2023 yakni sebesar 74,39%. Deputi Bidang Statistik Distribusi dan Jasa BPS Puji Ismartini menyebutkan, Indeks Pembangunan Manusia atau IPM tahun 2023 sebesar 74,39% atau naik 0,84% dari tahun 2022 yang sebesar 73,77%.
Peningkatan IPM tahun 2023 tersebut didorong oleh peningkatan pada semua indikator pembentuk, yakni umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah, dan pengeluaran real per kapita per tahun yang disesuaikan. Sementara itu, provinsi dengan capaian IPM tertinggi adalah DKI Jakarta. Dengan 83,55%, provinsi dengan IPM terendah yakni Papua 63,01%. Pemerintah terus melakukan sejumlah kebijakan dan langkah strategis dalam rangka peningkatan pembangunan manusia Indonesia. Baik, selanjutnya pada tahun 2023, nilai Indeks Pembangunan Manusia atau IPM adalah sebesar 74,39 atau naik 0,84% dari tahun 2022 yang sebesar 73,77. Untuk mendorong kualitas SDM Indonesia, pemerintah telah memprioritaskan anggaran pendidikan sekurang-kurangnya 20% dari APBN serta dari APBD hingga program wajib belajar 12 tahun. Dalam bidang kesehatan, pemerintah saat ini gencar mengkampanyekan gerakan hidup sehat, percepatan penurunan stunting pada balita. Sementara itu dari sisi ekonomi, percepatan penghapusan kemiskinan ekstrim dengan meningkatkan pendapatan masyarakat melalui pemberdayaan ekonomi dan peningkatan produktivitas. Pemirsa, usai jeda pariwara, kami akan mengajak Anda untuk menyaksikan dialog mengenai geliat pembangunan di Manggarai Timur bersama rekan saya Bilqis Sabila sesaat lagi.